أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Bakul Pulsa Guru Kimia Channel, channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Sobat Pulsa, pada video kali ini akan kita bahas bab hukum dasar kimia, yaitu hukum dasar yang ketiga, hukum perbandingan berganda dari John Dalton. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Dan untuk Sobat Pulsa, jika ingin bertanya, silahkan kalian ketik pertanyaan Sobat Pulsa di kolom komentar. Insya Allah nanti pembahasannya bisa bermanfaat. Oke Sobat Pulsa, inilah hukum dasar kimia yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu hukum dasar ketiga tentang hukum perbandingan berganda dari John Dalton, atau dikenal sebagai hukum perbandingan berganda Dalton. Nanti saya akan sajikan tabel tentang dua unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Ya, Sobat Pulsa, inilah tabel dua unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Di sini ada unsur nitrogen dan unsur oksigen. Senyawa yang bisa dibuat di sini ada N2O, NO, N2O3, dan N2O4. Untuk melihat hukum perbandingan berganda ini, kita harus membuat data perbandingan masanya, ya. Jadi untuk menentukan hukum perbandingan berganda berlaku atau tidak, kita harus bisa membuat perbandingan masanya. Oke, kita mulai dengan cara melihat massa atom dari nitrogen dan oksigen. Di mana? Yaitu dengan tabel unsur. Silahkan kalian buka tabel unsur ya. Di sini ada oksigen, berarti di sini rata-rata berarti kita bulatkan ya. Di sini 15,9 atau 16, berarti oksigen masanya 16. Sedangkan nitrogen di sini 14, kita bulatkan ya. Oke. Jadi untuk unsur nitrogen di sini itu bernomor massa atau nilai AR 14, sedangkan oksigen 16. Kita lihat bunyi dari hukum perbandingan berganda John Dalton sebagai berikut. Oke Sobat Pulsa, inilah hukum dari perbandingan berganda John Dalton ya. Adapun bunyinya, apabila dua unsur, di sini ada nitrogen dan oksigen, dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Di sini ada 4 contoh ya. N2O, NO, N2O3, N2O4. Intinya lebih dari satu senyawa. Kemudian jika salah satu unsur bermassa tetap, nanti kita buat perbandingan tetap ya. Di sini nitrogen atau oksigen kita buat tetap massanya. Lalu maka unsur yang lain memiliki perbandingan. Massa unsur yang lain itu bisa oksigen, nitrogen ya, nanti kita tetapkan, merupakan bilangan bulat sederhana. Jadi perbandingan unsur yang lain adalah bilangan bulat sederhana. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Kita buat data di sini. Ya, Sobat Pulsa, alangkah pertama kita tentukan dulu massa dalam masing-masing senyawa berdasarkan nilai AR-nya ya. Nitrogen 14, oksigen 16. Oke, yang pertama N2O. Nitrogen di sini ada 2 atom. Berarti nanti 2 dikali AR-nya yaitu 14. Berarti di sini 28. Lalu oksigen di sini hanya 1 atom. Berarti ini 16, 1 kali 16 berarti 16. Jadi untuk N2O itu berisi 28 massa, kemudian 16 massa dari oksigen. Kita lanjut untuk NO.
berarti ini 1 kali 14, 14 ya. Oke. Kemudian di sini oksigen hanya 1, berarti 16. Lalu N2O3. Di sini 2N berarti kali 14 ya, 28. Lalu oksigen ada 3, berarti 16 kali 3, 48. Yang terakhir ada N2O4. Kita lihat isi masanya, perbandingan masanya ya. N dan O, kita lihat jumlahnya. 2N berarti 2 kali 14, 28. Lalu 4O ya, 16 kali 4, 64. Ya, inilah data masing-masing unsur pada masing-masing senyawanya. Kita lihat perbandingannya. Oke. Berarti ini data sudah ada, N dan O. Apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, oke di sini. Jika salah satu unsur bermassa tetap, berarti kita pilih satu unsur bermassa tetap. Kita pilih nitrogen sebagai unsur yang tetap ya. Maka unsur yang lain memiliki perbandingan bulat sederhana. Berarti unsur oksigen nanti punya perbandingan bulat sederhana. Kita buktikan. Oke, berarti nitrogennya kita buat tetap. Misal di sini ya, 28 kita sederhanakan. Misalkan di sini 7 ya. Oke. Kemudian ini berarti 7 semua. Salah satu unsur dibuat tetap, berarti 7 semua. Lalu massa unsur yang lain berarti oksigennya kita buat bervariasi ya, tergantung pembagiannya. Oke, kita lihat. 28 dibagi 7. Berarti 4 ya. Berarti 28 biar hasilnya 7 kan dibagi 4. Berarti 28 dibagi 4 sama dengan 7. 16 juga harus dibagi 4. Sesuai dengan pembagian ini ya. Berarti 16 bagi 4. 4. Lalu 14 dibagi berapa biar hasilnya 7? 14 bagi 2. Ini juga nanti dibagi 2. Berarti 14 bagi 2 7, 16 bagi 2 8. Lalu yang ketiga untuk N2O3, di sini 28 dibagi berapa biar hasilnya 7? Dibagi 4. Ini juga harus dibagi 4. 48 dibagi 4 berapa? 12. Oke. Yang terakhir N2O4. N2O4 di sini bermassa nitrogen 28. Dibagi berapa biar hasilnya 7? Berarti dibagi 4 ya. 28 bagi 4 sama dengan 7. Yang oksigen juga sama. Ini dibagi 4. 64 dibagi 4. Berarti 16. Ya. Inilah perbandingan dari massa nitrogen kita buat tetap. Jika salah satu unsur bermassa tetap, nitrogen kita buat tetap, maka unsur yang lain memiliki perbandingan bulat sederhana. Ini bilangan bulat sederhana. Jadi oksigen 4, 8, 12, 16. Ini masih bisa disederhanakan lagi ya untuk oksigennya. Oke. Ya, kita coba untuk perbandingan 4, 8, 12, 16 sederhanakan lagi ya. Berarti ini memiliki perbandingan bulat sederhana. Kita buat paling sederhana. Untuk oksigen 4, 8, 12, 16. Kita bagi 4 semua ya. Berarti untuk N2O oksigennya bisa jadi 1. Berarti ini 8 dibagi 4 berarti 2. Kemudian 12 dibagi 4 jadi 3. 16 dibagi 4 jadi 4. Oke. Maka unsur yang lain memiliki perbandingan bulat sederhana. Jadi perbandingan oksigen di sini kita bisa ketahui merupakan bilangan bulat sederhana. Bilangan bulat dari 0 ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Perbandingan oksigen. Berarti 1 dibanding 2 dibanding 3 dibanding 4.
Oke, 4 ya. Ya Sobat Pulsa, inilah perbandingan oksigen ya, membentuk bilangan bulat sederhana. Yang tadinya di sini 16, 16, 48, 64, jadi dibuat tetap ya dengan aturan perbandingan berganda dari Dalton. Jika salah satu unsur bermassa tetap, ini nitrogennya dibuat tetap, maka unsur yang lain memiliki perbandingan bilangan bulat sederhana 4, 8, 12, 16. Lalu untuk oksigen kita sederhanakan lagi, dibagi 4 semua. 1, 2, 3, 4. Jadi perbandingan oksigen dalam senyawa ini ya 1 dibanding 2 dibanding 3 dibanding 4. Berarti hukum perbandingan berganda John Dalton sudah terbukti. Demikian pembahasan kali ini tentang hukum dasar kimia, yaitu hukum ketiga, hukum perbandingan berganda John Dalton. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian lihat contoh soal di video selanjutnya. Jangan lupa tonton ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Yang mau bertanya silahkan kalian ketik pertanyaan Sobat Pulsa di kolom komentar. Insya Allah pembahasan nantinya bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala.